Oke, untuk suka kimia kali ini kita masih membahas gaya antar partikel. Di dalamnya akan kita bahas ikatan kovalen, mulai dari kovalen, ikatan van der Waals yang terdiri dari dipol terimbas, sesaat dan sebagainya. Kita akan bahas juga tentang ikatan hidrogen maupun ikatan logam. Jadi yang kita mau bahas pertama adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini kita bagi jadi dua nih. Kalau kita lihat di sini ada ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar. Jadi syarat ikatan kovalen polar itu adalah seperti ini. Bisa terdiri dari punya pasangan elektron bebas PeB. Ada pasangan elektron bebasnya ya. Tapi ada juga yang memiliki pasangan elektron bebas seperti ini. Dia punya pasangan elektron bebas. E itu adalah pasangan elektron bebas ya. Kalau X ini adalah pasangan elektron ikatan. Jadi dia punya PeB yang dilambangkan dengan E, tapi dia bukan polar ya. Dia punya AX2E3, ini rumus bentuk molekulnya ya, rumus molekulnya dan juga yang AX4E2 ini juga sama-sama bukan polar. Jadi ini kecuali dia AX2E3 atau AX4E2 ini adalah non polar walaupun dia memiliki pasangan elektron bebas. Atau bisa juga terdiri dari lebih dari dua unsur. Jadi dari 3 unsur itu udah masuk polar. Contohnya 3 unsur itu apa? Contohnya H2SO4. Ini unsur pertama H, unsur kedua S, unsur ketiga adalah O. Ini adalah 3 unsur, maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau udah 3 unsur udah pasti polar ya. Oke, yang kedua, selain polar, kovalen itu ada non polar. Pasti berarti lawannya ya. Kalau polar itu punya PeB, pasangan elektron bebas. Kalau non polar pastinya tidak ada PeB. Tersusun atas satu unsur atau satu unsur. Jadi pasangan elektron bebasnya ada, tidak ada. Berarti E-nya ini nanti 0, pasangan elektron bebasnya 0. Atau satu unsur itu maksudnya seperti apa? Satu unsur misalnya O2, jadi unsurnya adalah O tapi ada 2. Atau N2, N-nya ada 2. Cl-nya ada 2 tapi dari unsur yang sama. Ini maksudnya satu unsur. Atau bisa juga terdiri dari unsur C dan H saja. 2 unsur tapi unsur C dan H. Contohnya seperti apa unsur C dan H? Misalnya CH4 ya. Ini udah pasti non polar seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Contohnya, jadi aku mau ngasih contoh CH4 ini masuk ke non polar. Bisa kita lihat dari C ini adalah, kalau kita lihat di sini yang A, CH4. C itu golongan 4A, maka C di tengah. Kenapa di tengah? Karena jumlah atomnya lebih sedikit. C itu jumlah atomnya 1, H itu atomnya 4. Jadi karena C golongan 4A, maka kita lambangkan C itu dengan titik. Titiknya ada 4. Nah, seperti ini. Diisi ya, diikat oleh H yang jumlahnya 4. H itu elektron valensinya 1, kita lambangkan dengan silang. Jadi seperti ini, H, ini adalah H, ini adalah H, ini adalah H. Nah, seperti ini. Kalau dilihat di sini tidak ada pasangan elektron bebas. Nah, kalau ini apa? Ya, sebentar. Ini adalah pasangan elektron ikatan. Jadi berikatan antara C dan H. Nah, ini adalah kita simbolkan sebagai pasangan elektron ikatan atau simbolnya itu X. Kalau ini yang bebasnya nggak ada, jadi simbolnya adalah AX4, E-nya 0. Jadi tidak ada pasangan elektron bebas ya, maka dia masuklah ke dalam non ya. Di sini boleh kita sebut non polar seperti itu. Oke.
Lalu ini adalah gambarnya ya. Ini ke sini, boleh ke sini. Nah, oke, sekarang kita mau jawab untuk yang B. PCl3, apakah dia polar atau non-polar? Kita lihat seperti ini, fosfor itu masuk ke dalam golongan 5A, sehingga kalau kita mau gambar ya, fosfor jadi pusatnya seperti biasa karena fosfor jumlah atomnya 1, sedangkan Cl3. Fosfor itu memiliki karena dia golongan 5A, jadi nanti kita lambangin sama titik, titiknya ada 5. Nanti kita harus siapkan tempat sebanyak 3 untuk diisi dengan Cl. Jadi 3-nya harus satu-satu seperti ini, boleh. Nah, nanti Cl-nya kita lambengin sama silang deh. Ini boleh terbalik, ini hanya simbol aja. Cl itu golongan 7 ya. Sebentar, ini 5 ya, karena golongan 5, ini baru 1 2 3 4 5. Yang bebas pun harus 2. Ingat, pasangan elektron bebas harus namanya pasangan, nggak boleh sendiri, jadi 2 ya, seperti ini. Nah, di sini oke, kita lanjutkan lagi. Tadi Cl-nya itu adalah di sini Cl itu adalah dilambangkan dengan silang. Cl itu golongan 7, nanti berarti C ada berapa? Atau Cl ada 2. Berarti kita saat di sini berikat seperti sisanya gimana ini? Seperti ini, dia kan ada 7 karena golongan 7A. Jadi harus kalau tidak disebutkan nomor atom ya harus hafal golongannya ya. Oke, seperti ini. Kalau belum hafal berarti misalnya diberikan nomor atom, bisa dilihat ke video-video yang sebelumnya telah dibahas ya. Oke, di sini adalah pasangan elektron ikatan. Nah, ini berikatan antara P dan Cl berikatan. Ini adalah pasangan elektron ikatan atau ini simbolnya adalah X. Jadi ada berapa? 1 2 3. A X 3. Lalu yang bebas adalah ini. Ini adalah yang bebas, 1 buah pasangan elektron bebas. Ada 1 AXE. Nah, karena di sini ada satu pasang elektron yang bebas, maka ini adalah polar. Polar syaratnya harus ada pasangan elektron bebas seperti itu. Oke, ini kita hapus dulu ya. Ini tempatnya nggak muat. Ini adalah kita buat begini. Ini kita hapus dulu. Sampai sini dulu ya. Oke. Oke, sekarang kita hapus lagi yang ini. Oke. Sebentar. Oke. Ini kita hapus. Sekarang kita mau menjawab yang C. C, sebentar ini. Oke. C. C itu adalah PCl5. Jadi P pasti akan jadi pusatnya. Ingat, P itu memiliki golongan 5A, berarti titiknya nanti ada 5. Kita siapkan tempat juga 5 untuk Cl. Kenapa? Karena atomnya ada 5. Ya, 1 2 3 4 5. Cl-nya kita lambangin sama merah. Cl-nya ada 5 buah pakai silang. 1 2, di sini 3, di sini 4, ini adalah 5. Nanti dilanjutkan seperti ini ya, masing-masing. Ini aku lengkapnya satu aja, selebihnya bisa dilengkapi sendiri. Nanti di sini ini adalah pasangan elektron yang berikatan ya. Jadi ini rumus molekulnya adalah dalam bentuk molekulnya adalah A itu adalah simbolnya saja. X yang berikatan ada 1 2 3 4 5, AX5. Sedangkan yang bebasnya, pasangan elektron bebas ini enggak ada. Ini hanya ada pasangan elektron ikatan sebanyak 5. Jadi AX5 ini adalah tidak ada PEB, tidak ada pasangan elektron bebas, maka di sini akan masuk ke dalam ya non-polar. Non-polar juga karena tidak ada PEB. Oke, itu adalah contoh untuk polar, kovalen polar dan kovalen non-polar. Setelah itu kita lanjutkan ke yang gaya yang kedua adalah gaya van der Waals. Dibentuk antara gaya kovalen ya, antara kovalen dengan kovalen. Ini kita bagi 3, kita turunin dulu ya. Nah,
Nah, seperti ini udah ada contohnya di sini ya. Oke, di sini adalah gaya dipol-dipol. Jadi dibagi 3 gaya dipol-dipol di sini. Dipol-dipol disebut juga dipol permanen, terdiri dari kovalen polar dengan kovalen polar. Jadi harus polar dengan polar. Maka yang polar itu adalah tadi PCl3. Maka PCl3 dengan PCl3 adalah contoh dari kovalen gaya van der Waals dipol-dipol atau dipolnya permanen. Atau contoh lainnya adalah HCl dengan PCl3. Karena HCl merupakan kalau kita mau gambar dia adalah polar juga ya, H-nya nanti 1 di sini atau Cl-nya nanti di sini 7. Nah, seperti ini. Karena sama-sama 1. Nah, ini ya. Jadi ini ini kita lambangkan pakai titik D. Nah, ini tidak ada yang pasangan, jadi ada pasangan elektron bebasnya. Seperti itu untuk polar ya. Polar itu karena memiliki pasangan elektron bebas. Oke, sekarang kita mau lihat contoh untuk gaya van der Waals. Yang kedua adalah gaya dipol terinduksi atau terimbas. Berarti tersusun dari nonpolar PS kovalen polar. Artinya nanti nonpolar bisa jadi polar, polar bisa jadi nonpolar. Contoh yang polar tadi sebenarnya kita udah bahas, polar itu jadi PCl3, nonpolarnya misalnya CH4. Jadi contohnya PCl3 dan CH4 ya. Itu adalah gaya dipol terinduksi atau terimbas. Polarnya dari PCl ini di sini adalah polar. Nonpolarnya di sini adalah CH4 ya. Untuk gaya dipol sesaat disebut juga dengan gaya London. Ini terbentuk dari ikatan kovalen nonpolar PS nonpolar. Jadi yang nonpolar tadi CH4 dan CH4 ya, karena CH4 itu merupakan ikatan kovalen nonpolar, tidak ada pasangan elektron bebasnya, atau yang dia satu unsur, jadi F2 dengan F2, Cl2 dengan Cl2, oksigen dengan oksigen, seperti itu. Oke, ikatan yang selanjutnya adalah yang kita bahas adalah ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk antara atom H dengan atom yang sangat elektronegatif. Apa tuh atom yang sangat elektronegatif? Yaitu F, fluor, oksigen, dan nitrogen. Jadi ketika H dengan F ikatannya akan menjadi HF. Kalau H dengan O akan jadi H2O, atau H dengan N akan jadi NH3, atau nanti ada juga C2H5OH. Ini juga merupakan ikatan hidrogen. Ingat, ikatan hidrogen memiliki titik didih paling tinggi di antara ikatan lainnya, baik itu ikatan kovalen ataupun yang van der Waals dan London, gaya London, ataupun dipol permanen ya. Oke, sekarang seperti apa ikatannya? Contohnya seperti ini. Kalau ada ikatan HF, jadi di sini misalnya ada HF lagi, ikatan mereka adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Atau kalau ada H2O, berarti H-nya 2, O-nya 1. Seperti ini. Di sini juga ada HO ya. Maka ikatannya adalah ke sini H dan O. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang terakhir. Ini kita geser ke kanan sedikit. Nah, ikatan logam. Ikatan logam adalah pastinya ikatan yang terbentuk. Ikatan yang terbentuk karena adanya tarik-menarik antara atom-atom logam, pastinya dengan lautan elektron. Nah, di sini kalau kita lihat makin banyak elektron sehingga titik didihnya menyebabkan semakin tinggi ya. Jadi kalau ikatan logam itu ya makin banyak elektronnya, titik didihnya akan semakin tinggi. Contohnya ikatan logam adalah ikatan yang terjadi pada semua unsur logam. Bisa terjadi pada logam natrium atau Na, bisa terjadi juga
sebentar, misalnya pada logam Na atau logam magnesium atau logam aluminium dan lain sebagainya. Oke, ini adalah materi tentang ikatan atau gaya antar partikel. Semoga ini bisa mengerti ya.